Halo semuanya, selamat datang di video RMK kami mengenai Introduction to Data Analytics in Accounting dari kelompok 7 kelas E013 Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Karis Setiawan, SA.MA. Berikut nama anggota kelompok 7 yaitu Isnaini Nurul Islami dengan NPM akhir 018, Chelsea Merlin Hirdanto dengan NPM akhir 028, Ceria Jonika Raja Kukuk dengan NPM akhir 034, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152, dan Arinah Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160. Yang pertama ada Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan sejumlah besar data yang sekarang mereka kumpulkan, simpan, dan analisis. Untuk memahami cakupan revolusi data, penting untuk mempertimbangkan 4V, yaitu volume, yang berarti jumlah data, velocity yang berarti kecepatan data, variety yang berarti keberagaman data, dan veracity yang berarti kebenaran dan atau keakuratan data. Pengelolaan data yang benar sangat berguna bagi akuntan. Contohnya auditor dapat menguji seluruh populasi transaksi dengan analisis data dan otomatisasi. Big Data dan pola pikir analitik. Pola pikir analitik adalah kemampuan untuk menganalisis data, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini penting bagi akuntan untuk mengembangkan pola pikir untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pola pikir analitik. Langkah yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat dengan menggunakan kriteria SMART. SMART di sini artinya spesifik, yaitu pertanyaan perlu bersifat langsung dan terfokus untuk menghasilkan jawaban yang bermakna. Measurable atau terukur, artinya harus mudah dianalisis datanya sehingga masukan untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dapat diukur dengan data. Achievable atau dapat dicapai, artinya pertanyaan tersebut harus dapat dijawab dan jawaban tersebut harus memicu pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Relevan, artinya pertanyaan harus berkaitan dengan tujuan organisasi atau situasi yang ada. Dan timely atau tepat waktu, artinya pertanyaan harus memiliki jangka waktu yang jelas untuk menjawab. Langkah kedua ada ETL atau Extract, Transform, and Load data yang relevan. Yang ketiga, menerapkan teknik analitik data yang sesuai. Dan langkah yang terakhir yaitu menginterpretasikan dan membagikan hasil kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Yang pertama, extract atau ekstraksi, yaitu memahami kebutuhan data, lokasi, dan strukturnya. Data dapat disimpan di data warehouse, data terstruktur, data mart, subset data untuk unit tertentu, atau data lake, campuran data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, transform atau transformasi, yakni membersihkan data dari kesalahan, duplikasi, atau format yang tidak konsisten agar siap dianalisis. Dan yang ketiga, load atau pemuatan, yaitu mengimpor data ke alat analisis dalam format yang tepat, seperti CSV atau database relasional. Selanjutnya ada jenis-jenis analitika data. Yang pertama ada descriptive analytic, yaitu menjelaskan apa yang telah terjadi, contohnya rasio keuangan. Lalu yang kedua ada diagnostic analytic, yaitu mencari tahu mengapa sesuatu terjadi atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada predictive analytic, yang memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan, contohnya peramalan harga saham. Lalu yang keempat ada perspective analytic, yaitu memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil, contohnya algoritma persetujuan pinjaman. Selanjutnya ada visualisasi data dan komunikasi. Yang pertama ada data visualization, yaitu penggunaan representasi grafis untuk menyampaikan makna data. Lalu yang kedua ada data storytelling, yaitu proses menerjemahkan analisis data yang kompleks menjadi istilah yang mudah dipahami untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada prinsip desain, yaitu memilih tipe grafik yang tepat, menyederhanakan presentasi, menekankan poin penting, dan menyajikan data secara etis.
Untuk subbab selanjutnya yakni ada otomatisasi dan batasan analitika. Otomatisasi merupakan penggunaan mesin seperti robotic process automation atau RPA untuk melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan manusia. Tujuannya bukan mengganti manusia, melainkan mengurangi tugas repetitif yang akuntan fokus pada tugas yang memberikan nilai tambah. Kapan analitika tidak tepat? Data tidak selalu menjadi alat terbaik jika data yang andal tidak tersedia, jika keputusan melibatkan pertimbangan etika atau moral, atau jika intuisi dan pengalaman manusia lebih krusial.